Kalau misalnya pertama, gue itu sempet pengen pulang karena gue nggak betah di sini ya. Karena Lagi di channel YouTube saya Tuti Alawiyah. Nah, sekarang saya lagi ada di Sakae. Jadi kita malam minggunya di sini nggak pulang. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol cantik. Asik. ngobrol-ngobrol ganteng. Kita jadi sini mau ngobrol-ngobrol lah sambil nunggu pagi gitu kan. Biasa karena kita apa sih di sini? Karena kita di sini kerja, ya kita ngobrolnya nggak jauh dari kehidupan di sinilah ya. Iya. Maaf ini berantakan ininya. Nah, di sini saya nggak sendirian. Di sini ada empat sekawan. Kita 4 sekawan. Iya 4 sekawan. Kalau misalnya saya sih jarang main ke sini ya. Yang hampir tiap minggu nih mereka ini karena Cuma ada temen satu lagi nggak datang karena dia tuh so sibuk dan dia tuh terlalu banyak acara padahal nggak ada acara. Kenapa emang temennya kemana? Nggak tahu. Anjir biasa, bucin. Nah, kita ini misalnya kerja di Jepang ini beda-beda ya. Kalau misalnya yang di sini yang paling lama itu saya sekitar udah 4 tahun. Sedangkan yang paling Ichibang paling itu kalau paling pertama Ichibang Kohai. Ichibang Kohai ini sekitar baru berapa bulan? 6 minggu. Oh ya, jadi Enggak dong. Kamu udah 6 9 bulanan. bulan. Gue masuk tuh Februari mulai kerja di sini. Bukannya Januari. Kamu kan Desember kesini. Ayo. Januari gue Desember di Desember Eh, ke Desember di Jepang. Gapo. Iya di Gapo. Masuknya Januari Januari. gue di Januari. Iya benar. Kamu tuh masuk apa tuh tanggal 7 kan? Iya kan? Pokoknya beda sama temen aku yang pulang 2 hari gitu. Nah iya, ini udah sekitar berapa bulan? 9 bulan kerja. Kalau Asi udah setahun lebih di sini. Oh iya, saya belum kenalin namanya. Yang ini nih, yang paling ganteng sendiri karena kita ini cewek, tapi ini namanya Tri. Kalau ini Asi, kalau ini Tia. Tapi saya tuh biasa dipanggil ayam. Ayam kampung. Ayam kampus. Empret lah ayam kampus mah elit coy. Kan gue elit. Itu ayam kajino aja. Kajino punya Iya. ayam. Bangsat. Ngeri. Bangsat anjing. Nah kita mau ngomong apa sih? Bebas. Nah, kalian kerja di sini gimana rasanya? Kalau saya sih, kalau gue mah seneng, enak gitu. Enak-enak aja di Jepang teh. Masalah kerjaan, ya mungkin karena gue terasa kerjanya sama orang luar tuh capek gitu. Tapi ya enak aja gitu. Karena dibawa enak ya? Dibawa enak. Ya semua Ya, Dibawa seperti enak, itulah. dibawa kebutuhan, dibawa dan lain-lain. sih kalau misalnya pertama gue tuh sempet pengen pulang karena gue nggak betah di sini ya. Karena gue biasa merantau jauh. Oke, gitu. Kalau gue kan ini apa? Baru pertama kali ngerantau di sini. Maksudnya baru pertama kali keluar rumah gitu kerja gitu. Dulu kan gue kerjanya cuma daerah sekitaran Cikarang karena saya tuh orang Cikarang asli. Jadi nggak pernah kerja jauh gitu dari rumah. Ini guys anak manja. Bukannya anak manja, orang di Cikarang banyak PT kok. Ngapain coba keluar
orang itu. Tapi di sini dia Justru mandiri, nih, guys. Jadi pertanyaan, kenapa di Cikarang kan banyak PT? Kenapa bisa nyampe ke Jepang bisa 4 tahun, 3 tahun balik lagi gitu loh. Sekarang Umurnya udah enggak 4 lah. tahun gitu loh. Ya. Gue nggak mau Umurnya ngomong enggak lah. anjir. Kenapa Gue no? mau ngomong lah. Satu, apa gue jawab nih? Ya. Pelarian karena disuruh merit atau susah dapat kerjaan nih, kan biasanya kayak gitu nih. Jadi sekarang kalau udah nggak muda kan nggak ada susah nih dapat yang PT Bonafit. Iya. Itu gimana tuh? Dua aja dua. Pertanyaan. Kenapa balik lagi ke Jepang? Cuma di channel ini yang kepoin YouTubers, guys. Ya. Kenapa waktu itu kan magang 3 tahun tuh, terus itu balik lagi. Waktu awal pertama pengen magang itu ya karena pengen cari pengalaman lah ya. Gitu kan, ke sini gitu kan, pengen ngumpulin duit lah kasarnya gitu kan. Pengen belajar tentang budaya Jepang juga gitu. Nah, terus kenapa pas setelah 3 pulang pengen balik lagi ke sini? Karena di Indonesia tuh gajinya kecil, nggak segede di sini gitu kan. Jadi udah gitu kan teman udah pada habis gitu. Maksudnya udah pada nikah semua. Jadi saya nggak punya teman di rumah daripada pelarian juga tuh. ya daripada kemana-mana sendiri gitu kan, nggak ada temennya, ya udahlah mendingan balik lagi sinilah. Lagian capek kan ditanya-tanya kapan nikah mulu, sedangkan calonnya juga belum ada. Guys, Ceritanya kayak gitu. endorse, guys. Dia tuh endorse. Endorse apa? Endorse cari laki-laki. Enggak, yang nyariin aku mah banyak kok. Masih single, bisa ada yang mau. Ceritanya kayak gitu, kenapa balik lagi ke Jepang gitu. Pernah sih waktu kan pulang itu bulan Maret. Nah, sempet cari-cari gitu kan. Tapi kadang gajinya itu kok Nggak sesuai gitu ya? nggak sesuai gitu kan. Di mana di Indo gitu? Di Indo jadi nggak sesuai ada. Mendingan ya udahlah, ada kesempatan balik lagi sekalian tambah pengalaman lagi lah ya gitu. Mungkin disuruh Pengalaman kakak udah banyak. Mm-mm. Pengalaman apa? Bercinta. Bercinta sama saya emang nggak punya pengalaman. Itu jadi kenapa balik lagi kayak gitu. Nah, kalian ini nih kenapa kesini? Aku kan udah jelas di YouTube episode 1 aku umurnya udah gak laku. Ya, udah nggak laku ya di PT ya? Pengen pengalaman pengen nyobain Dari ini tahu jauh. ngomongnya kayak yang ini. Ya karena borak. Bangsat. Oh iya. Investigasi saya tersangka gitu ya. Ya Allah. Kenapa bisa melakukan itu? Biasa karena duit. Saya tersangka. Gitu kan suaranya di sensor gitu. Cuma karena duit ya. Iya. Saya jadi melakukan itu. Wah. Berarti kalian kebanyakan yang udah misalnya umurnya tuh udah mentok kali ya, karena kan di Enggak, Indonesia umur juga gue mah masih panjang. Aku masih Cuma muda cara kok. kerja gue tuh yang nggak laku di PT. Umur mah masih panjang, nggak mentok, guys. Umur nggak mentok, kalau mentok mati gue. enggak, kalau misalnya di PT di Indonesia kan maksimal umur tuh 23, situ kan kebalikannya. 32. Jadi gimana laku coba, kan nggak bisa masuk gitu. Oh ya guys, gue tuh umurnya 32 karena gue awet muda, jadinya masih ganteng. 32 itu sisanya guys. 32 sisanya gue berarti mah tuh umur berapa? Jangan anjir. Kelamaan ya? Sebentar banget anjir. Kirain kelamaan. Terus kalian kan kesini, waktu pas datang ke sini ada yang shock nggak sih, misalnya kok Jepang gini banget gitu? Oh iya guys, satu. Leadernya galak. Leadernya galak. Apa tau gue, sekira gue apartemen itu kan cara diperlakukan orang Jepang kayak di Indonesia gitu ya, mewah gitu. Nah sedangkan di sini tuh anjir, pakai sepeda guys. Oh itu yang Terus bikin tidurnya, shock. terus apa taunya? Tidurnya di samak guys. Apa taunya tuh kumuh, pas baru aku datang tuh kumuh banget. Coba Kayak setum kalau- apa sih, apa tau kamu ini dong, aku mau ikut mau ngeliput Iya. mau syuting Banyak coro gas. Gas. Pokoknya apa tau aku tuh setara dengan rumah susun yang Ahok bangun. ya sih ya. Ya tapi kan kamu masih mending lah ya, nggak Ya disumpah-sumpahin lah. karena gue bersyukur nggak tidur dengan langit sebagai atapnya dan bumi sebagai alasnya, jadinya ya enak-enak aja. Ya, emang
Langit sebagai atap Anjir, nembang banget. rumah. Asik. Kan gue gacor tau lagi musik. Anjing. Iya. Maksudnya idenya ada gitu. Oh, berarti itu yang bikin kamu kaget gitu. Nah, pengalaman gue di tempat sekolah gue dulu, gue tuh nggak pernah mengalami sensei yang galak. Dan di sini gue leadernya buset, galak banget. Ya banget itu kamu. Kamu pernah diapain aja? Kalau pukul mah enggak, cuma dia tuh main ngomong, maksudnya main bentak gitu. Berarti masing-masing ya? Dasar ayam sayur dibentak doang. Laki-laki padahal dibentak aja. Ayam sayur, sayur kajino. Tapi kan gue Kamu tuh bukan ayam. Tapi kan gue nggak nangis sampai gitu. comment. Tapi gue juga dulu pernah hampir nangis sih sama lidah gue waktu awal-awal banget. Tapi sekarang mah nggak pernah sih. Pokoknya leader aku tuh kalau misalkan gue mencet bel lebih dari 3 kali atau 4 kali gitu, apalagi gue mencet belnya yang keempat kalinya ada Furio, udah habis gue. Tapi lu pernah ngerasa ini nggak sih? Karena lidah gue tuh galak banget gitu, ngejebelin banget. Pernah pengen pulang nggak? Masih rasa pengen pulang mah ada gue pas pertama baru sekali, maksudnya seminggu gue udah kena omel gitu loh, sedangkan gue material aja belum ngerti gitu loh, maksudnya ini harus ke kanan, ini harus ke kiri, ini harus maksudnya taruh sebelah sini itu belum ngerti gitu loh. Tapi karena gue mungkin gue ngerasa laki-laki gitu ya, masa kayak gini aja gue mau Cemen banget lah ya. iya gitu loh ya, lagi karena kesininya karena gue sering diomelin gitu, gue udah terbiasa gitu. Oh, dia emang sifatnya begitu. 1 bulan 2 bulan 1 jam 2 jam kemudian dia bakalan baik lagi ke gue gitu. Oh gitu. Berarti karena awal tuh karena belum tahu karakternya aja, dia gitu. Tapi ketika dia habis marah gitu ya, setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian dia udah tauri gomen gitu. Nah itu enaknya kerja di Jepang tuh kayak gitu, Iya. marahnya bentar doang, habis itu udah kayak nggak ada masalah lagi gitu loh. Iya emang kalau kerja di Jepang Cair. tuh kalau misalnya kayak atasan kalau ada masalah marahnya pada saat itu doang, nggak dibawa ke luar atau besok-besoknya gitu kan. Kalau sedangkan di Indonesia kadang kalau udah sebel gitu sampai lanjut kayak gitu. Kalau di sini mah enggak. Kalau misalnya emang kadang dia salah pun atasan pun minta maaf ya. Dan itu maksudnya karena dia marah itu karena gue yang salah gitu loh. Kalau gue baik-baik aja dia nggak bakalan marah, malah dia baik. Iya sih. Kalau di Jepang kan gitu. Jadi sebenarnya kalau di Maksudnya Jepang rasa tanggung jawabnya orang Jepang tuh gede. kerjanya tuh harus kayak perfect gitu lah ya. Jadi kalau misalnya ke Jepang itu butuh bener-bener kayak butuh mental gitu sih, karena awal itu pasti kan namanya adaptasi itu kan ini ya, maksudnya kadang kita kaget gitu kerja di Jepang, kerja di Jepang dan langsung sama orang Jepangnya, sedangkan di Indonesia pun dulu kerja di perusahaan Jepang udah ketat gitu ya, apalagi di Jepangnya kayak gitu. Makanya maksudnya gue pesen buat kalian, maksudnya yang mau ada minat buat ke Jepang itu, ketika kalian ada pendidikan di suatu tempat, maksudnya di bahasa Jepang, kalian sama sensei-senseinya Pelatihan kerja lah ya. diomelin atau misalkan dicaci maki atau misalkan dihukum atau di apa, itu Biar apa sih? yakinlah kalau kalian itu bahwa maksudnya guru itu memberikan ilmu ke kalian itu baik agar kalian itu lebih baik gitu. Bekal ilmu kalian di kemudian hari bakalan berguna gitu. Itu terasa di sini sama gue gitu loh. Iya, jadi waktu pas pelatihan kerja tuh kayak misalnya kayak senseinya galak, maksudnya pengajarnya galak, atau kita
kayak bener-bener dididik banget itu biar kita tuh terbiasa gitu setelah di sini gitu kan. Di sini juga sama, apalagi karena orang Jepang kan kayak misalnya apa sih, disiplin banget, jadi kita tuh juga harus udah ngikutin alurnya sini gitu. Makanya kalau misalnya di apa ya, di pas pelatihan kerjanya agak kurang, pelatihannya tuh kerasa banget di sini. Kadang kalau misalnya ada masalah dikit pun udah apa sih, udah pengen pulang kayak gitu kan, udah nggak, rasanya nggak betah gitu. Padahal mah sebenarnya apa ya, di Jepang tuh tergantung kita ngebawanya sih ya, mau seberat apapun kalau kitanya happy aja mah kita juga bakal bisa nikmatin gitu ya kan. Kadang kalau misalnya orang mau kerja ke Jepang itu ekspektasinya tuh terlalu tinggi gitu loh. Kadang ntar gue di Jepang itu gue pengen nabung segini kan gaji gue segini, pada kenyataannya tuh pas kerja di Jepang itu nggak sesuai harapan gitu loh. Kadang itu yang buat kok di Jepang gini banget, gue kan pengen segini. Itu juga termasuk ekspektasiku dulu. Nah itu, jadi sebenarnya kalian yang mau kerja ke Jepang itu jangan apa sih, kayak mematok ekspektasi itu terlalu tinggi. Kadang kenyataan tuh nggak sesuai gitu. Misalnya kayak saya gitu kan ya, dibandingin saya sama teman-teman saya itu kan kayak kerjanya gajinya paling kecil kayak gitu kan. Terus lumayan dapat rida yang bener-bener galak gitu ya kan. Jadi kalau misal dibandingin sama teman saya itu yang satu perusahaan loh, belum yang beda perusahaan, itu aja ibaratnya udah beda gitu kan. Gimana kalau misal dibanding sama perusahaan-perusahaan lain. Jadi kadang satu perusahaan pun rezekinya emang beda gitu. Jadi kita tuh nggak bisa apa ya, Makanya buat kalian, maksudnya jangan pernah menilai menilai hal atau situasi itu dengan materi, dengan cara yang apa sih, kalau misal ilusi gitu, dengan cara ilusi gitu. Kebanyakan minum sih, tadinya ada melek. Iya anjir. Karena Temen lo kebanyakan minum. karena merasakan hal pahit Dia mah itu, nggak minum kayak oleng apalagi itu. karena merasakan hal pahit itu lebih rasa manis dari lebih terasa manis ketika kita meminum gula. Lihat gua aja manis kok. Gimana, Pak? aku nggak ngerti dia ngomong apa. Ngomongnya udah ngelantur. Anjir. Nah, jadi Maksudnya maksud gue tuh ketika kita memikirkan hal sesuatu yang pahit itu, ketika kita mendapatkan yang manis, yang lebih manis itu bonus buat kita gitu. Gacor guyun teh ya. Jadi kalau misalnya kalian berekspektasi tinggi tuh, nanti kalau misalnya kenyataannya nggak sesuai sama yang kalian harapkan, itu kita bakal kecewa sendiri tanpa ibaratnya lingkungan kerja itu kayak misalnya Tapi belum gue udah yakin dimarahin. sih orang dewasa pasti Tidak kayak gitu lah. Bukan hanya masalah kerjaan doang, tapi dengan keadaan aja. Kalau misalnya ekspektasinya terlalu tinggi itu kita udah kecewa gitu kan ya. Ditambah lagi kalau misalnya ada di lingkungan kerja yang kurang nyaman, itu malah makin kecewa. Jadi mendingan nggak usah terlalu berekspektasi lah, karena udah sampai sini yang penting kerja di sini aja udah bersyukur gitu ya, karena cari kerjaan tuh susah Anjing gitu. dari Bang Bakto. Gitu. Jadi itu sih. Jadi yang mental sama jangan terlalu berekspektasi tinggi kayak gitu. Pokoknya buat kalian buat kalian anak mama, menyukailah hal-hal yang berbau dengan apa sih namanya? Bersentuhan langsung dengan orang-orang yang galak. Serius. Ini karena mau ganti musim, jadi ya ini ya dingin. Ya guys, di sini tuh ada 4 musim, tapi menurut saya itu serasa 2 musim aja gitu. Musim apa? Soalnya musim dingin sama musim panas. Enggak, musim musim kemarau kawin sama sama musim jomblo. musim hujan gitu. Oh, bukan ya? Kayak musim kawin. Soalnya cuacanya hampir sama gitu. Perubahannya itu cuma 4 musim itu, yang 2 itu karena buat masa perubahan doang gitu. Jadi nggak lama. Iya.
Tapi kalian udah misalnya kalau misalnya kamu kan udah 1 tahun, kalau ini kan udah ya hampir 9 bulan mah, hampir udah lama lah ya di sini. Ya ini merasakan musim terakhir yang belum pernah aku rasakan. Musim gugur. Jadi musim paling enak apa? Paling menyebalkan apa? Kalau aku sukanya haru, nggak sukanya fuyu. Kenapa? Haru enak gini. Abis apa teh? Dingin. Abis dingin, ya lumayan lah ke Atatakai gitu kan. Mana semuanya bermekaran bunga tuh, keren banget Jepang, gila. Rumput pun pada berbunga coy. Jangankan rumput, langit pun cerah. Asik. Wah. Iya enggak? Iya enggak? Iya, iya langit di Jepang tuh emang bagus karena awannya tuh masih banyak Nih, gitu. kampung dia Cikarang, buset kalau pagi, kalau itu awannya butek. Cikarang tuh banyak industri coy. Iya, karena Ya kan? gitu. Jawa Barat tuh banyak industri kayak gitu, jadi maklum lah polusinya banyak gitu, udah gitu debu, macet, belum PT, terus belum kendaraan juga, ya kan? Ya situ. Nah, terus kalau kehidupan di Jepang itu udah enak belum? Gue mah enak-enak aja karena gue udah masnya hidup di mana aja gitu. Gue mah enak-enak aja. Enak-enak aja. Nggak ada, maksudnya Dulu nggak ada. Dulu gue sempat berpikiran kayak gini nih. Kan Jepang itu kan negara bebas. Ibaratnya kayak hal-hal yang apa sih? Yang apa sih? Pokoknya yang film biru lah ya istilahnya itu kan. Itu kan dijual bebas di sini ya. Gue tuh sempet takut waktu ke Jepang, negaranya bebas gitu. Takutnya ntar gue Diapa-apain gitu ya? Gitu, takutnya kan di Indonesia kan banyak orang-orang nongkrong, kalau misalnya kayak gitu pun udah takut gitu. Makanya kalau misalnya ke Jepang gimana ya, sedangkan itu kan negaranya bebas gitu. Ntar malah malah bukan terkontaminasi. Jadi gue tuh takut, misalnya takut ke misalnya banyakan pelecehan seksual kayak gitu loh. Makanya gimana ternyata pas sampai Jepang itu ya emang di sini negara bebas, tapi malah gue yang dilecehkan guys. Apa? Lo dilecehin sama siapa anjir? Ya jadi tuh kayak gitu, ternyata di sini tuh kalau misalnya buat apa-apa itu udah ada tempatnya masing-masing. Misalnya kayak dunia malam ada, mau main tempat ngumpul ada. Jadi kita tuh di sini nggak sembarangan tempat buat ngumpul gitu. Gitu. Jadi, Salutnya juga di sini orangnya saling menghargai banget anjir. maksudnya Ya kayak gitu ibaratnya. Apa sih? Keperaturan teh ini banget. Taat banget bener. di sini taat banget peraturan. Ngerokoknya ya di tempat yang ngerokok udah disediain gitu. Sama orang yang minum itu, main sama orang yang minum ya. Kadang kalau gue jawab ya gue nggak takut, selama gue nya nggak minum gue nggak takut main gitu loh. Tapi gue nanya sama lu, orang minum itu jahat nggak? Enggak sih,